Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat, selalu kurangi sambat. Amin. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke, yang dimana kalau kita lihat secara kasat mata ya, bukan pakai mata batin teman-teman, tapi kasat mata secara jelas gamblang ya. Untuk global crypto market cap-nya teman-teman, di sini ada presentasi kenaikan 1,14%, berada di area 1,27 triliun US dollar. Oke, mantap jiwa. Semoga terus naik dan naik ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk Bitcoin dominance masih terlalu tinggi juga, berada di area 53%-an. Cuman dari segi fear and greed-nya teman-teman, di sini ada presentasi yang cukup bagus, naik 1 poin ya. Kemarin di area 71, sekarang 72 dalam kondisi greed. Oke. Dan kalau kita lihat untuk kinerja Bitcoin ya, udah mulai membaik ya di area 34.500-an, dan altcoin juga mengalami tanda-tanda yang positif. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah di minggu ini teman-teman ya. Minggu besok ya. Ya minggu ini udah hari Senin soalnya ya. Minggu ini teman-teman ya. Itu kita perlu antisipasi pada hari Rabu ya. Jadi kemungkinan besar penentuan daripada apakah Bitcoin ini akan meneruskan kenaikannya atau akan terjadi koreksi kembali ya minggu ini gitu teman-teman. Ada apa dengan minggu ini? Ya, kita lihat di sini teman-teman untuk minggu ini. Nah, jadi nanti teman-teman 2 hari lagi ya, 2 hari lagi lah, pas hari Rabu teman-teman, biasanya itu di jam 1 malam atau setengah 2 malam atau jam 2 malam ya. Itu baru teman-teman. Nah, jadi pada tanggal ini ya, 2 hari lagi itu akan ada meeting ya, keputusan suku bunga daripada The Fed, yaitu jatuh di hari Rabu besok teman-teman ya. Maka dari itu minggu ini juga minggu krusial juga untuk Bitcoin dan altcoin teman-teman. Kenapa? Karena ketika Bitcoin mengalami penurunan, altcoin juga akan mengalami penurunan. Jadi kita lihat nih, akankah The Fed ini mempertahankan suku bunga atau menurunkan suku bunga atau bahkan menaikkan suku bunga, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat saja ya. Semoga saja sih nilainya positif. Kalau nilainya negatif, hasilnya negatif, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi crash atau koreksinya Bitcoin juga ya, seperti itu. Nah, tapi mungkin ketika Bitcoin mengalami crash, teman-teman tetap di sini Bitcoin tetap menjadi aset terkuat untuk institusi pertunjukan Michael Saylor dari Microsoft Strategi ya, seperti itu. Nah, jadi Bitcoin mendominasi secara signifikan atas aset tradisional menurut data yang dibagikan oleh Michael Saylor, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, lembar data terbaru yang disediakan oleh Michael Saylor, seorang advokat terkenal untuk Bitcoin dan CEO MicroStrategy, semakin menggarisbawahi dominasi emas digital dibandingkan aset lainnya ya. Jadi kalau kita lihat pandangan sekilas pada lembar pengembalian total kelas aset mulai dari tahun 2011 hingga 2023 menunjukkan kinerja Bitcoin yang luar biasa. Hampir setiap tahun sejak 2011 Bitcoin telah mengungguli sarana investasi tradisional lainnya. Meskipun ada saat-saat volatilitas dan penurunan di pasar kripto, tapi penurunan daripada Bitcoin nggak menyentuh di harga-harga awal dia lahir, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat chart daripada Bitcoin teman-teman, dia sudah masuk di zona resistennya dia ya. Jadi kalau kita geser ke kiri sebenarnya ya, di sini itu ada resisten teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, kenapa dia terpantul ya? Karena di sini ada area support. Bukan resisten, support ya. Ada area support yang mungkin ini notabene nanti akan menjadi area resisten baru daripada Bitcoin ya. Mungkin di sini area resisten baru daripada Bitcoin ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, ya, kita terselamatkan di minggu kemarin, karena minggu kemarin sempat kita bahas ya, candle daripada Bitcoin yang satu ini yang sudah closing ini teman-teman ya, ini adalah penentuan di minggu kemarin. Kenapa saya bilang penentuan? Karena ini nanti kalau sampai dia closing di level sini teman-teman ya, di area 30 terus di area 29 gitu teman-teman ya, 29 sekian lah, itu kemungkinan akan terbentuk yang namanya pola
triple top. Oke, ketika terbentuk yang namanya pola triple top, maka ini akan terjadi yang namanya junam, ya kan, sampai kerak bumi mungkin penurunannya ya. Tapi kita terselamatkan di minggu kemarin dengan closing candle daripada si Bitcoin dalam minggu kemarin itu di area 34. Nah, seperti yang saya bilang kan, ketika Bitcoin ini bisa mencapai di level closing di atas 34, maka tidak menutup kemungkinan kita akan diberi nafas dulu untuk sementara waktu, teman-teman ya. Kali ini PR daripada Bitcoin apa? Ya, PR-nya untuk dia sendiri mungkin area terdekat yang akan dicapai oleh Bitcoin, teman-teman, yaitu di level sini ya, di area 42-an. Nah, ini menarik nih. Ini gini teman-teman ya. Ketika Bitcoin ini mampu breakout di atas 35.000 US dollar, teman-teman, mampu breakout di atas 35.000 US dollar, maka tidak menutup kemungkinan target yang akan dicapai oleh Bitcoin ini adalah di level 42.000 sampai di area 45.000 ya. Area 47.000, sorry ya. Jadi di area sini teman-teman ya, di area 42 ribuan ya, di area 42 ribuan sampai di level sini ya, ini adalah level terdekatnya di area 46 atau 47 ribu US dollar. Itu adalah area yang mungkin akan dicapai ketika Bitcoin ini mampu breakout di atas level 35 ribu US dollar ya. 35 ribu US dollar itu adalah di area ini teman-teman ya, perbatasan. Nah, ini ya area supportnya dia nih di sini. Oke, ini kita sudah masuk di level area berapa tertingginya 35.100, tapi dia masih terclosing ya kan, masih terreject. Nah, ketika minggu ini dia mampu closing di atas 35.000 US dollar, teman-teman, next kita akan full senyum ke depannya ya. Tapi yang menjadi hambatan dan halangan bisa kalian lihat ya, seperti yang saya bilang, di minggu ini akan ada meeting FOMC pada hari Rabu, akan ada meeting kenaikan suku bunga juga. Terus satu lagi meeting apa? Pada hari yang sama, yaitu hari Rabu. Ada 3 pertemuan penting yang mungkin ini akan berpengaruh terhadap sektor cryptocurrency ya. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati di minggu ini, teman-teman. Meskipun sentimen-sentimen positif kali ini datang ya dari berbagai sektor tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin ETF spotnya ya, yang mendominasi mungkin akan membawa pergerakan harga Bitcoin jauh lebih naik tinggi lagi. Ingat, yang perlu kalian ketahui, 27 triliun US dollar ini ketika Bitcoin ETF spot ketok palu des, oke, kamu boleh nerbitin aplikasinya. Nah, 27.000 US dollar ini siap masuk ke dalam sektor cryptocurrency. Oke, siap masuk ke dalam sektor cryptocurrency. Saya jamin, ya saya berani jamin 100%, 27 triliun tersebut nggak semuanya masuk ke Bitcoin. Pasti akan ada sekian persennya untuk masuk ke altcoin, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, tetap semangat, kurangi sambat, dan selamat selalu ya. Salam cuan.